Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Trividiani Putri dari kelas 5B Keperawatan. Saya di sini akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan diare pada anak. Diagnosa keperawatan. Yang pertama yaitu diare berhubungan dengan inflamasi gastrointestinal. Yang kedua, hipertermia berhubungan dengan dehidrasi. Dan yang ketiga adalah hipovolemia yang berhubungan dengan kekurangan intake cairan. Kemudian intervensi keperawatan. Yang pertama ada analisa data yang meliputi data subjektif dan data objektif. Data subjektifnya yaitu nyeri atau kram pada abdomen. Kemudian yang kedua adalah urgensi. Kemudian untuk data objektifnya adalah defekasi lebih dari 3 kali dalam 24 jam. Defekasi yaitu buang air besar. Kemudian yang kedua adalah feses lembek atau cair. Kemudian yang ketiga adalah frekuensi peristaltik meningkat. Kemudian yang keempat, bising usus hiperaktif. Kemudian diagnosa keperawatannya adalah diare berhubungan dengan inflamasi gastrointestinal. Kemudian tujuan dan kriteria hasil. Setelah dilakukan tindakan keperawatan 1 kali 24 jam, diharapkan diare membaik dengan kriteria hasil yaitu konsistensi feses membaik, kemudian frekuensi BAB membaik, dan juga peristaltik usus membaik. Selanjutnya yaitu intervensi, yaitu manajemen diare. Yang pertama adalah observasi. Identifikasi penyebab diare, misalnya inflamasi gastrointestinal, iritasi gastrointestinal, proses infeksi, malabsorpsi, ansietas, stres, efek obat-obatan, dan pemberian botol susu. Kemudian, identifikasi riwayat pemberian makanan, identifikasi gejala invaginasi, misalnya tangisan keras atau kepucatan pada bayi. Monitor warna, volume, frekuensi, dan juga konsistensi tinja. Monitor tanda dan gejala hipovolemia, misalnya takikardi, nadi teraba lemah, tekanan darah turun, turgor kulit menurun, mukosa mulut kering, CRT melambat, BB menurun. Kemudian monitor irigasi dan ulserasi kulit di daerah perineal, monitor jumlah pengeluaran diare, kemudian monitor keamanan penyiapan makanan. Selanjutnya yaitu terapeutik. Berikan asupan cairan oral, misalnya seperti larutan garam dan gula, oralit, pedialit, dan juga renalit. Kemudian pasang jalur intravena. Kemudian berikan cairan intravena, misalnya ringer asetat, ringer laktat jika perlu. Ambil sampel darah untuk pemeriksaan darah lengkap dan elektrolit. Ambil sampel feses untuk kultur jika perlu. Selanjutnya yaitu edukasi. Anjurkan makanan porsi kecil dan sering secara bertahap. Anjurkan menghindari makanan pembentuk gas, pedas, dan mengandung laktosa. Anjurkan melanjutkan pemberian ASI. Kolaborasi. Kolaborasi pemberian obat antimotilitas, misalnya loperamid, difonoksilat. Kolaborasi pemberian obat antismodik atau spasmolitik, misalnya papaverin, extrabeladona, dan juga mebeverin. Kolaborasi pemberian obat pengeras feses, misalnya atapulgit, ektit, koalin, atau pektin. Kemudian analisa data yang kedua yaitu data objektifnya suhu tubuh di atas nilai normal, kemudian kulit merah, kemudian kejang, takikardi, takipneu, dan juga kulit terasa hangat. Diagnosanya adalah hipertermia berhubungan dengan dehidrasi. Kemudian tujuan dan kriteria hasilnya setelah dilakukan tindakan keperawatan 1 kali 24 jam. Diharapkan status cairan membaik dengan kriteria hasil, suhu tubuh membaik, dan juga intake cairan membaik. Selanjutnya intervensinya yaitu manajemen hipertermia. Observasi, identifikasi penyebab hipertermia, misalnya dehidrasi, terpapar lingkungan panas, dan juga penggunaan inkubator. Monitor suhu tubuh, monitor kadar elektrolit, monitor haluaran urin, monitor komplikasi akibat hipertermia. Kemudian terapeutik.
yaitu sediakan lingkungan yang dingin, longgarkan atau lepaskan pakaian yang dipakai, basahi dan kipasi permukaan tubuh, berikan cairan oral, dan juga ganti linen setiap hari atau lebih sering jika mengalami hiperhidrosis, keringat berlebih. Kemudian, lakukan pendinginan eksternal, misalnya selimut hipertermia atau kompres dingin pada dada, leher, dada, abdomen, aksila. Hindari pemberian antipiretik atau aspirin. Berikan oksigen jika perlu. Edukasi, anjurkan tirah baring. Kemudian kolaborasi pemberian cairan dan elektrolit intravena jika perlu. Kemudian yang ketiga, analisa datanya. Data subjektifnya yaitu merasa lemah, kemudian yang kedua mengeluh haus. Kemudian data objektifnya yaitu frekuensi nadi meningkat, nadi teraba lemah, tekanan darah menurun, tekanan nadi menyempit, turgor kulit menurun, membran mukosa kering, volume urin menurun, hematrokit meningkat. Kemudian diagnosanya adalah hipovolemia yang berhubungan dengan kekurangan intake cairan. Kemudian tujuan dan kriteria hasilnya. Setelah dilakukan tindakan keperawatan 1 kali 24 jam, diharapkan status cairan membaik dengan kriteria hasil. Yang pertama, frekuensi nadi membaik, tekanan nadi membaik, tekanan darah membaik, turgor kulit membaik, jugular venous pressure membaik, dan juga hemoglobin membaik. Selanjutnya, intervensi keperawatannya adalah manajemen hipovolemia. Observasi, periksa tanda dan gejala hipovolemia, misalnya frekuensi nadi meningkat, nadi teraba lemah, tekanan darah menurun, tekanan nadi meningkat, nadi teraba lemah, tekanan darah menurun, tekanan nadi menyempit, turgor kulit menurun, membran mukosa kering, volume urin menurun, hematrokit meningkat, haus dan juga lemah. Kemudian monitor intake. Setelah itu terapeutik, hitung kebutuhan cairan, berikan posisi modifit Trendelenburg, berikan asupan oral. Kemudian edukasi, anjurkan memperbanyak asupan cairan oral, anjurkan menghindari perubahan posisi secara mendadak. Lalu kolaborasi pemberian cairan IV isotonik, misalnya NaCl atau RL. Kemudian kolaborasi pemberian cairan IV hipotonis, misalnya glukosa 2,5%, NaCl 0,4%. Kolaborasi pemberian cairan koloid, misalnya albumin plasmanate. Kolaborasi pemberian produk darah. Kemudian implementasi keperawatan. Pelaksanaan keperawatan adalah tahap keempat dari proses keperawatan, di mana rencana perawatan dilaksanakan, melaksanakan intervensi atau aktivitas yang telah dilakukan. Donges 2012. Kemudian yang kelima yaitu evaluasi keperawatan. Evaluasi adalah proses yang berkelanjutan untuk menilai efek dari tindakan keperawatan pada klien. Donges 2012. Evaluasi dilakukan terus-menerus pada respon klien terhadap tindakan keperawatan yang telah dilaksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.